Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takwil, mahasiswa RPL tahun 2026, ingin membacakan makalah sebagai tugas akhir dengan judul Psikologi Perkembangan Anak Prasekolah. Masa prasekolah. Masa prasekolah usia 3 hingga 6 tahun merupakan fase krusial dalam siklus kehidupan manusia yang sering disebut sebagai Golden Age atau usia emas. Pada masa ini, anak mengalami lonjakan perkembangan yang signifikan pada aspek fisik, motorik, kognitif, bahasa, serta sosio-emosional. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai aspek perkembangan anak prasekolah berdasarkan teori-teori psikologi perkembangan terkemuka seperti Jean Piaget dan Erik Erikson, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhinya, serta merumuskan implikasi praktiknya dalam dunia pendidikan anak usia dini. Perkembangan anak adalah proses kumulatif yang menjadi fondasi bagi masa depan individu. Salah satu fase yang paling dinamis dan menentukan adalah masa prasekolah, yang secara kronologis berkisar antara usia 3 hingga 6 tahun. Pada fase ini, anak mulai keluar dari lingkungan keluarga inti dan mulai berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas, seperti taman kanak-kanak atau kelompok bermain. Secara psikologis, anak prasekolah bukan lagi bayi yang sepenuhnya dipenden, namun belum menjadi anak sekolah yang matang secara formal. Mereka berada di masa transisi yang penuh dengan rasa ingin tahu, eksplorasi, dan pembentukan identitas diri awal. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai psikologis perkembangan anak prasekolah sangat penting bagi pendidikan dan orang tua, agar dapat memberikan stimulasi yang tepat dan mencegah terjadinya penyimpangan perkembangan. Aspek-aspek perkembangan anak prasekolah. Perkembangan anak prasekolah terjadi secara holistik dan saling berkaitan. Berikut adalah pemaparan 4 aspek utama. Fisik dan motorik. Motorik kasar, berlari, melompat, memanjat, dan menjaga keseimbangan. Motorik halus, memegang pensil, posisi tripod, menggunting, dan mengkancing baju. Pertumbuhan fisik melambat dibandingkan masa bayi, namun proporsi itu mulai proporsional. Kognitif, cara berpikir dinominasi oleh hal-hal intuitif dan egosentris, mulai memahami konsep simbolik menggunakan kata atau gambar yang mewakili objek. Kemampuan mengelompokkan benda berdasarkan satu ciri, warna, atau bentuk saja. Bahasa, kosakata berkembang pesat mencapai ribuan kata pada usia 5 tahun. Mampu menyusun kalimat kompleks dan gemar bertanya, mengapa atau bagaimana. Mulai memahami aturan bahasa dasar meskipun kadang masih keliru. Sosio-emosional, mulai bermain dengan bersama teman sebaya. Cooperative play, bukan lagi hanya berdampingan, parallel play. Regulasi emosi mulai berkembang, meski tantrum sesekali masih terjadi. Mulai memahami konsep gender dan kepemilikan. C. Faktor yang mempengaruhi perkembangan prasekolah. Faktor internal, hereditas, dan biologis. Faktor genetik menentukan potensi fisik dan kecerdasan dasar anak. Kematangan sistem saraf juga mempengaruhi kesiapan anak mempelajari keterampilan baru. Faktor eksternal atau lingkungan. Pola asuh orang tua, pola asuh demokratis atau otoritatif, hangat namun tegas, terbukti paling optimal bagi perkembangan emosi dan kemandirian anak. Nutrisi dan kesehatan, gizi yang seimbang sangat mempengaruhi perkembangan otak dan energi anak untuk beraktivitas. Stimulasi edukatif, paparan terhadap buku permainan edukatif dan interaksi verbal yang kaya mempercepat perkembangan kognitif dan bahasa. Terakhir, kesimpulan. Masa prasekolah 3-6 tahun adalah fase keemasan yang ditandai dengan perkembangan pesat pada aspek motorik, kognitif, tahap proporsional, bahasa, psikososial, inisiatif versus rasa bersalah,
Anak prasekolah adalah pembelajar aktif yang memahami dunia melalui interaktif fisik dan simbolik. Keberhasilan perkembangan pada masa ini sangat penting pada sinergi antara faktor biologis anak dan stimulasi lingkungan yang aman serta mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.